Ya, kali ini kita bahas yang masih salah kaprah semua. Teman saya kemarin beli ini spool. Ini dari Rico KW. Kemudian dipasang di pengapian Ninja AC standar. Itu keluarnya itu pasti semua sama. Ini pasti berbet 10.000 rpm, pasti ngelimit sama nelat-nelat semua, hampir semua kayak gini. Yang spool ini KW, mau yang Kawasaki yang ada GTO maupun yang ini ataupun KW lainnya itu pasti sama kendalanya. Saya juga ngalamin, ini berbet parah. Ini kalau ngakalin di CDI RC yang konten-konten saya sebelumnya itu agak sembuh ya. Tapi emang ini tuh memang berbet, knalpotnya meledak-meledak gitu loh, dak di gaspol meledak, dak. Pengapian, ini tandanya pengapian. Ini bukan menjelekan atau apa, ini emang realita ya. Ini bukan motor Ninja, ini Kawasaki GTO. Itu udah saya bahas. Kalau kalian nyimak itu pasti dapat banyak ilmu. Kalau konten saya nggak begitu mentingin subs, tapi emang full berbagi. Ini bukan konten munafik ya, yang bilang ini itu bagus itu. Ini saya realita semua. Ini yang dulu saya, ini yang buat spek drag saya. Ini kabelnya AWG, diingat, kabelnya AWG itu sudah saya bahas. Untuk pengapian pakai RC itu gesernya nggak tahu ini berapa. Ini yang sama, yang satunya juga. Nah, bedanya ini 12, ini berapa? 8. Ini jelas beda, bukan buat Ninja. Dengan catatan keras. Masih ada yang tanya ini itu. Ini jelas kalau dipasang itu berebet, udah nggak usah bohong. Emang berebet pasang. Terus kan AC sama DC. Nah, ini AC, ini kan udah lama banget. Ini spool lampu sama spool pengisian. Kalau AC cuma gini aja, dan juga sudah saya bahas plus minusnya. Kalau bawah itu gimana, atas gimana. Ini yang DC. Ini tuh yang pakai aki. Untuk sekarang banyak dibikin full wave. Kalau saya itu nggak suka aneh-aneh ya. Pernah dulu bikin full wave, tapi emang bikin terang listrik dan stabil. Kalau kiproknya itu biasa pakai NMAX, kalau enggak Tiger, biar pengisiannya cepat. Tapi saya penyuka standar, enggak begitu mentingin kayak gini lah. Motor saya yang satunya aja spoolnya saya lepas, jadi cuma pulser aja. Jadi ya emang naik kalau listriknya enggak stabil, itu emang naik. Yang kabel-kabelnya udah tua itu biasanya naik. Kalau enggak, ini juga ada jasa-jasa upgrade ini biar pengisiannya lebih mantap, dan emang lampunya bikin terang. Cocok kalau yang pakai LED, tapi saya enggak begitu suka ya. Yang bikin full wave itu enggak. Saya lebih mentingin performa. Untuk baknya, ini bak Ninja R14. Ini kayak gini. Ini dipasangin ini jelas nggak bisa, beda dudukan. Ini yang masih jelas beda kan. Ini hanya memperjelas, soalnya banyak yang tanya itu masih sama aja yang PJMC. Kalau PJMC gampang, sudah saya bikin patokan juga, itu simple. Kalau yang ini magnet ini DC ada pulsernya ini. Ini pulser kode 1605, 1454, 1523 itu beda-beda semua ya ininya. Cuma ini adanya yang standar Ninja 1529. Jadi ya kayak gini. Ada pulsernya kalau DC. Kalau yang pakai E7 itu ini panjangnya itu hampir 58 sampai 64 yang saya lihat riset itu ada di motor satunya. Cuma
males bongkarnya. Ini cuma pas sekalian memperjelas. Kalau yang AC itu bacaannya di sini. Nah, di sini, di situnya. Itu ada kemparan kayak gini. Jadi nggak ada tonjolannya. Jadi full di sini bacaannya. Jadi Mas jangan salah kaprah. Untuk pengapian ya seperti ini. Mau riset kayak gimana? Untuk spoolnya pasti ini harus dililit ulang kalau pengen enak. Jujur ini harus dililit ulang. Kalau dipakein RC itu yang kode apa ya, itu agak masuk, nggak ngelimit, tapi gesernya berapa lupa aku yang di motor R saya. Dan untuk yang vlog kemarin yang tips kopling itu lupa ya saya, dalemannya juga dibikin gini. Ini dibikin lubang jalur pembuangan, itu biasanya bersih, kotorannya keluar, kotoran kampas kopling. Jadi kayak gini. Itu banyak diterapin di yang upgrade ya, tapi ini kecil. Kalau yang satunya itu yang di konten saya itu ada yang besar, ada plus minus masing-masingnya ya, ada besar kecilnya nih. Nggak kayak gini ya, pokoknya jangan salah kaprah tentang pengapian. Dan ini yang kabel-kabel itu yang banyak ditempelin ini itu tuh ya lumayan dikit, tapi ya namanya marketing biasanya ya kayak gitu. Mana tim realistis sama pedagang itu beda biasanya, apalagi buat balap kan pasti dapat sponsor nempelin stiker. Jadi jangan salah kaprah untuk yang pakai spool kayak ginian. Ini sama yang 200 ribuan itu kendalanya sama, udah titik. Kalau mau ngelilit silakan pilih jasa lilit terdekat dan rekomen di tempat kalian masing-masing. Kalau saya masih di daerah Jogja, Klaten sama Surabaya ada, sama Solo ada teman saya baru itu. Dan untuk yang rimer besok saya mau bikin full review tentang karbu. Oh iya, dan ini tips ya. Ini kan banyak banget yang bingung cara ngelepas ini. Saya juga sebenarnya dulu nggak ngerti, cuma iseng-iseng aja bisa lepas, dan ngecek di konten-konten itu cuma gampang ya. Ini biasanya ini yang bagian atas sini, ini bagian atas. Nanti ini ada kayak tonjolan itu, nah itu nanti cuma diginiin ya. Ini dimasukin sini, terus diangkat ke atas, terus tarik. Nah gini lepas semua. Itu yang banyak yang bengkel bingung. Beberapa bingung ya, enggak semua bengkel ya. Temen saya itu ngelilit ulang itu sininya dipotong semua, padahal cara ngelepasnya ini simple, tinggal kayak gini terus kita tarik. Udah selesai. Untuk cara masangnya kebalikannya, ini masih normal semua ini. Ini sudah bagus ya, ini kabelnya untuk Ninja Kiss ini sudah serabut putih yang kayak perak-perak itu. Biasanya AC lumayan bagus kabelnya yang sini. Kalau yang atas itu masih biasa kuning, terus diganti yang model kayak gini, yang AWG itu sudah mantap. Terus ditambahi ground itu lumayan, nambah dikit, nggak signifikan banget, kecuali emang kabel-kabel Anda udah payah, itu biasanya naiknya lumayan banyak. Kalau masih sehat dan normal itu nggak seberapa ya naiknya ya. Ini lanjutan biar tips-tips bermanfaat ninja kalian. Ini udah banyak banget ya, silakan dicek sendiri dari saya bikin konten coil, CDI, semua itu realita. Emang hobi dan sekarang udah jarang nyala, jadi itulah tips-tips putar ninja. Untuk knalpot juga sama, semua ngaruh bagi dua tak.